Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindra Anggara Putra dari kelas 7H. Saya ingin menyampaikan tentang pentingnya lingkungan untuk kehidupan sehari-hari dengan tema pencemaran lingkungan. Kita semua manusia terutama sering berinteraksi dengan alam. Nah, kita juga harus tahu betapa pentingnya alam itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hubungan interaksi manusia dengan alam memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif antara interaksi manusia dengan alam bisa dengan hasil tambang seperti logam, minyak bumi, batu bara. Dan itu semua bisa membuat benda-benda seperti kendaraan bermotor. Hubungan antara manusia, dampak negatifnya itu tingkah laku manusia dengan menggunakan sumber daya alam itu bisa menyebabkan proses pembakaran emisi gas. Nah, itu bisa membuat pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi akibat proses pembakaran. Proses pembakaran ini menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses di mana sinar matahari ke bumi memantulkan kembali ke atmosfer bumi. Nah, dari atmosfer itu hanya keluar sebagian yang keluar dari atmosfer bumi dan sebagian lainnya memantul ke bumi. Itu menyebabkan suhu di permukaan bumi menaik. Dampak positifnya efek rumah kaca itu menghangatkan suhu di bumi agar tidak kembali menjadi di bawah 0 derajat Celcius. Dan selain efek rumah kaca juga menyebabkan polusi udara dan kurangnya udara bersih dan lain-lain. Contoh pencemaran udara itu seperti penebangan hutan besar-besaran, asap pabrik yang berlebihan, dan asap kendaraan bermotor. Nah, cara untuk mengatasi pencemaran udara ini seperti penanaman pohon kembali, menggunakan tenaga listrik sebagai sumber daya transportasi, dan pandai dalam mengelola sampah. Kita selanjutnya masuk ke pencemaran air. Pencemaran air terjadi akibat konsentrasi air dan tercampur oleh zat-zat lain yang menyebabkan air itu menjadi kotor atau tidak bisa dipakai. Nah, dampaknya itu seperti kekurangan air bersih, banjir, tanah longsor, dan dapat merusak ekosistem di laut. Contoh dari pencemaran air seperti pembuangan limbah di laut atau di sungai, menggunakan pukat atau bom saat menangkap ikan, dan tidak menggunakan air secara berlebihan. Cara mengatasi pencemaran air ini seperti tidak mencemari air dengan limbah atau sampah di lingkungan sungai ataupun laut, dan tidak menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan. Itu akan menyebabkan ekosistem di laut hancur. Dan terakhir kita masuk ke pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat daya pendukungnya itu hilang, dan pencemaran tanah itu terjadi akibat pestisida yang berlebihan dan pembuangan limbah industri ke tanah. Penggunaan pestisida kurang efektif karena hanya sebagian, hampir 20%-nya saja yang berhasil dan sisanya masuk bebas ke tanah. Dampaknya terjadi seperti penurunan produktif tanah untuk pertanian itu berkurang, dan terjadi penurunan ketahanan pangan. Cara mengatasinya seperti tidak banyak menggunakan pestisida dan tidak membuang limbah ke tanah, dan yang terakhir itu mendaur ulang produk atau sampah yang susah didaur ulang. Sekian saja untuk materi tentang lingkungan ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.